Halo semuanya, nama saya Joshua Christian Panggabean dan pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi Fourier discrete. Apa itu transformasi Fourier discrete? Transformasi Fourier discrete ini adalah untuk menentukan sebuah frekuensi pada sinyal. Nah, jika kita memiliki sebuah sinyal yang sudah kita sampel, lalu kita gunakan transformasi Fourier discrete ini untuk menentukan frekuensi dari sinyal itu, makanya domainnya akan berubah. Kalau dengan kita misalnya kita ambil sebuah fungsi waktu, fungsi sinyal, terus kita ambil itu biasanya itu menggunakan domain waktu atau domain sampel. Biasanya domain waktu atau domain sampel. Nah, nanti kita akan menghitung domain frekuensinya saja. Nah, untuk melakukannya kita membutuhkan namanya transformasi Fourier discrete. Di sini ada rumusnya dulu sigma n dari sigma total sampelnya, misalnya dari 0 ke total sampel dikurangi dengan 1, lalu ada perkalian di sini yaitu x tn. Ini adalah fungsi awal kita, fungsi yang mau kita tes frekuensinya berapa, lalu dikalikan dengan fungsi Euler basis, Fourier basis. Ini adalah fungsi Euler e pangkat minus j omega k dikalikan tn, dimana K adalah dari sampelnya dari 0 ke n-1 juga. Nah, sini diberikan kejelasan bahwa n itu merupakan sampel frekuensi yang digunakan, lalu t adalah super fs atau sampling rate-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba persamaan yang pertama itu, jika pertama itu pembentukan DFT. Di sini adalah mencoba melihat bentuk transformasi Euler dari sinyal kosinus yang memiliki nilai exact. Pertama saya akan melakukannya di MATLAB. Nah, sini saya akan mencoba membangkitkan sinyal awalnya dulu, dan ini adalah menggunakan domain waktu. Misalnya time itu, lalu kita masukkan fungsi yaitu 3 dengan cos kali pi kali dengan bukan, tapi sampelnya adalah dari 0 ke 199 dikali dengan n lalu dikali dengan t. Kita akan mencoba plot dari si n dan juga si fungsi. Maka saya kasih perintah awal dulu. Nah, ini merupakan sebuah hasil plot yang menampilkan sebuah fungsi grafik, fungsi sinyal kosinus persamaan tadi. Nah, ini menggunakan domain waktu atau domain sampel. Nah, kita ingin dengan menggunakan DFT, tujuannya adalah untuk mengetahui sinyal ini ada berapa frekuensi. Kurang lebih itu adalah merupakan tujuan kita untuk menggunakan DFT ini, yaitu menghitung
dari sampel yang dari 0 ke 200 tadi itu frekuensinya berapa. Nah, sehingga nanti domainnya tidak menggunakan sampel lagi, tapi menggunakan domain frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan coba menerapkan rumus ini. Nah, di sini kurang lebih adalah cara kerjanya. Misalnya dari 0 ke n-1 inilah merupakan penjumlahan perkalian, habis setelah itu dijumlahkan sesuai dengan nilai sampelnya. Misalnya saat n-nya bernilai 1 berarti n sama dengan 1, lalu di sini n sama dengan 1, n sama dengan 1. Lalu nanti nilai k-nya itu juga mengikuti dengan nilai sampelnya. K-nya sama dengan 1. K dengan 1, lalu nanti dikalikan semua, lalu dijumlahkan dengan K selanjutnya sampai ke 200. Nah, itulah kenapa di sini pada rumusnya, pada program ini menggunakan dua loop, karena ada dua iterasi, yaitu pertama iterasi untuk nilai K dan kedua untuk iterasi nilai n. Nah, kita akan coba langsung. N-nya sama dengan 200, lalu nilai n minus 1, lalu for K sama dengan 1, nilai n, lalu kita kasih array kosong atau xn sama dengan 0, lalu kita kasih lagi for sampelnya dari 1 ke n, lalu kita masukkan persamaan kita tadi, yaitu xn sama dengan 3 dengan cos 3 kali dengan cos 2 kali pi kali pi kali n. Nah, untuk persamaan ini kenapa nilai jadi 0,02? Dikarenakan dari soal yang pertama itu yang soal yang pertama tadi adalah domain waktunya. Nah, ini adalah domain frekuensinya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ini adalah 0,01. Jadi sebenarnya fungsi awalnya tadi adalah 3 dikali cos 2 dikali pi dikali n dikali t. Nah, t-nya ini untuk mempersingkat dikalikan saja dengan 0,01, dikalikan saja dengan angka 2, maka hasilnya 0,02. Saya akan melakukan hal yang sama, kali pi dikali dengan n ya, lalu dikalikan dengan cos kalikan dengan sini saya akan copy paste saja. Sini ini adalah basis Fourier-nya dikali dengan eksponennya. Lalu n. Lalu untuk hasil dari DFT ini itu ada bilangan kosinus dan juga bilangan sinus, atau bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, kita akan mengklasifikasikannya. Jadi nilai y real dengan hasil k-nya sama dengan real dari x n imajiner dari xn, lalu kita n. Kita coba dulu.
Ini adalah salah ketik cos. Oke, tidak error. Selanjutnya kita akan coba plotkan CR-nya. Kita akan coba plot si fungsi bilangan realnya atau nilai cosnya dulu. Oh, bentar, ini ada kesalahan. Oke. Nah, ini adalah hasil dari si fungsi kita. Nilai ini mengatakan bahwa karena kita menggunakan cos, itu berarti fungsi persamaan kita itu menggunakan frekuensi dengan gelombang kosinus. Jadi ini murni kosinus. Itu kenapa di pertama kalau kita persamaan ini kan kita stemkan yang IR atau bilangan realnya, itu bilangan cosnya. Bilangan cosnya itu adalah bilangan realnya itu adalah cos. Itu kenapa kita peroleh hasilnya dari cos itu. Bandingkan kalau misalnya kita stemkan dengan si I atau imaginer-nya, maka nilainya itu kan sangat nol. Kenapa? Karena frekuensinya yang frekuensi hasil perkalian frekuensi hasil operasi tadi menentukan bahwa tidak ada bilangan rumus kosinus di sini. Karena rumus kita persamaan nol kita itu adalah kosinus. Nah, sedangkan untuk imajiner ini itu untuk menentukan apakah dia itu ada bilangan sinusnya. Karena kita menggunakan persamaan kosinus awalnya. Kalau kita persamaan kosinus berarti persamaan kosinus menggunakan fungsi kosinus. Kalau kita menghitung imajinernya dan menghasilkan angka seperti ini, itu berarti tidak ada ini mendekati nol, yang berarti bahwa bilangan fungsi kosinus di sini itu tidak ada, atau gelombang cos yang ada di sinus ini tidak ada. Ini kurang lebih seperti filternya. Kenapa? Karena persamaan kita menggunakan kosinus, sedangkan imajiner ini untuk sinus, bagian sinusnya. Nah, balik lagi ke bilangan realnya ini. Dan kenapa ini ada spek 300? Karena fungsi ini menentukan bahwa memiliki frekuensi dengan kekuatan 300 dari sampel 0 ke 200. Inilah domain frekuensinya. Dari 300 ke dari amplitudenya adalah 300. Nah, hasil dari DFT ini itu murni memiliki ada satu ketentuan, yaitu simetris. Jadi kita bisa dilihat di sini ada dua spike yang muncul, di n-nya itu 2 dan juga di n-nya 198. Nah, di sini ini merupakan karakteristik dari si DFT. Itu akan menghasilkan menghasilkan spike di simetris, spike simetris. Jadi nilainya itu di n sama dengan 2 dan di n sama dengan 198, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada buku ini. Masing-masing bernilai 300. Nilai ini merepresentasikan nilai A dikali n-nya, amplitudonya tadi dikalikan dengan sampel dibagi 2 akan menghasilkan nilainya 300. Masing-masing bernilai 300. Inilah bentuk frekuensinya. Berarti ada satu frekuensi di sini, tapi hanya karakteristik 2 ini merupakan bawaan sinyal. Bukan berarti ada 2 frekuensi, tapi hasilnya adalah satu frekuensi dengan amplitudenya adalah 300. Nah, misalnya kita ubah n-nya itu menjadi 1000. Nah, sini akan menghasilkan frekuensi yang sama juga, 1. Tetapi bedanya itu lebih halus frekuensinya. Dari
dari sampel dari 0 ke 1000 tadi ada sekitar 3 spike, 1 2 3 4 5, ada 5 spike, dan nilai itu lebih besar gitu karena sampelnya lebih dari 1000. Tetapi ini nilainya itu kurang lebih adalah sekitar 1500-an. Ini adalah domain frekuensinya. Berarti dalam frekuensinya tadi itu di dalam persamaannya tadi dengan sampel yang kita lebihkan itu memperoleh nilai amplitudo frekuensinya sekitar 1500-an. Dan di sini dia lebih halus itu. Bagaimana kalau kita ubah ke bagian scene? Apa yang terjadi di bagian imaginernya? Di bagian imaginernya masih sama. Kenapa? Karena fungsi kita tadi awal itu adalah sebentar, ada salah. Oke. Nah, untuk di bagian sinusnya atau imaginernya itu masih menentukan hal yang sama. Nilainya itu sangat kecil, sekitar 20 dikali 10 pangkat minus 10, sekitar 0,00 sekian. Itu adalah frekuensi dari si sinyal sinusnya. Itu berarti persamaan ini atau fungsi kita tadi itu hanya memiliki satu, hanya terdiri dari kosinus murni sesuai dengan fungsi kita ini. Itu menggunakan fungsi cos. Baik, ini tadi sudah saya jelaskan dan juga ini sudah saya jelaskan kurang lebih begitulah untuk bagian pertama. Dari yang pertama ini kita telah mempelajari bahwa untuk mengubah sebuah sinyal ke bentuk domain frekuensi kita bisa menggunakan persamaan DFT ini. Lalu di sini sudah saya jelaskan bahwa outputnya itu ada imaginary juga ada bilangan real. Outputnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Itu adalah tahap pertama untuk mengubah frekuensi awal kita yang bentuknya tadi bergelombang menjadi hanya menentukan frekuensinya. Itu frekuensinya tetap frekuensinya satu dengan bernilai sekitar 300-an untuk sampelnya 200. Baik, selanjutnya kita akan ke zero padding. Selanjutnya kita ke zero padding. Zero padding ini apa? Zero padding ini adalah tujuannya untuk membuat sinyal kita, hasil FFT kita tuh lebih rapat dan lebih mulus. Pada video sebelumnya itu bisa kita lihat bahwa bentuknya itu untuk yang bentuk pertama itu bentuknya itu hanya di spike, misalnya dari sampel tadi 200 itu kan nilai spektrumnya itu punya nilai 300 di 2, jadi terlihat kasar gitu dan hanya ada 2 seperti ini. Nah, ini merupakan kalau misalnya kita menggunakan fungsi Dirichlet Forer tadi dan hanya menghasilkan satu frekuensi dan hanya seperti ini. Nah, zero padding ini apa? Zero padding ini akan merapikan dan memperluas sehingga analisisnya lebih rapi dan lebih gampang analisisnya gitu, hasil dari DFT-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk menambah si nilai sampelnya atau menambah si fungsi awalnya gitu. Misalnya ini merupakan hasil DFT. Sini misalnya di bagian ini kan diberitahu ada sebuah sinyal, terus kita cari DFT-nya, lalu kita tambah zeronya, angka 0 di setelah fungsi tersebut. Misalnya saya akan langsung coba saja di MATLAB-nya. Misalnya kita bikin sebuah fungsi sinyal. Yang pertama itu X sama dengan, ini sederhana saja, nilai datanya adalah 1, 1, 1, dan 1. Nah, kalau kita menggunakan rumus manual seperti tadi yang pakai rumus ada for dan seterusnya, itu kan panjang banget.
Nah, itu merupakan cara manual. Nah, kita bisa menggunakan library dari si MATLAB-nya, yaitu FFT. Nah, itu FFT, Fast Fourier Transform. Jadi dia akan langsung menghitung DFT-nya langsung tadi. Nah, pertama kita langsung saja X sama dengan FFT dari si fungsi kita X. Ini saya kasih fungsi awal baru yang lebih gampang untuk dilakukan. X sama dengan FFT X, terus kita minta spektrumnya atau nilainya itu yang absolut, yang udah dibulatkan. Ini nilainya lebih gampang untuk dibaca gitu. Nah, selanjutnya kita stem. Ini untuk zero padding, enggak yang tidak zero padding ya. Di sini ada inilah kalau dia nggak pakai zero padding ya, dan hasil FFT-nya atau DFT-nya itu spektrumnya hanya dari sampel 1 ke seterusnya itu di spektrumnya hanya ada satu frekuensi di yang 4 ini. Nah, untuk menggunakan zero padding kita lakukan hal yang sama. Kita tambah angka 0 di bagian di sini fungsi ini gitu. Caranya saya akan bikin variabel baru x zero padding, dan di modul ini saya akan coba dari 4 angka. Kalau kita perhatikan sih, modifikasi program menambahkan nilai 0 sebanyak 4 angka di belakang sekuen bernilai tersebut, lalu ditambahkan 12, lalu tambahkan dengan 16. Saya akan mencoba ke 4 dulu. Ini berarti si fungsi sinyal awal kita tadi, lalu kita kasih zeros, lalu kita kasih angka 0, angka 0 itu 4. Nah, ini akan kita DFT-kan zero padding, lalu kita peroleh hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari zero paddingnya. Kita bisa lihat di sini nilai spektrumnya masih sama ya, nilai maksimum masih 4 gitu. Jadi dia tidak mengubah frekuensinya tadi, hanya saja ini dirapatkan jadi lebih jelas gitu. Nah, untuk teman-teman yang bertanya apa itu apps di sini dan juga X ini, kenapa tidak ada seperti yang tadi cos dan sinusnya? Karena menggunakan fungsi FFT ini dia sudah mengambil nilai dari magnitudonya gitu. Nah, dan juga ini ada apps-nya untuk mencari nilai yang sudah dibulatkan gitu. Jadi tadi kan kita lihat ada kosinus dan sinus. Kosinus dan sinus ini ada yang kosinus itu ada spektrum, ada nilai amplitude frekuensinya itu 300, dan ada juga kosinus yang punya banyak lagi gitu. Nah, di sini fungsi FFT pada library MATLAB ini dia tuh langsung menghitung magnitudo keseluruhannya tadi. Sini itulah kenapa ini lebih mudah gitu. Nah, di sini fungsi apps ini untuk membulatkan, untuk kita memudah membacanya. Nah, setelah kita peroleh tadi, inilah hasil dari zero paddingnya. Terlihat lebih halus dan lebih gampang analisanya ya. Misalnya kita ubah zero padding jadi 12. Berarti bentuk sinyalnya dalam berdomain frekuensinya itu masih sama dengan nilai itu lebih banyak lagi gitu. Misalnya kita bikin dari 16 yang lebih bagus. Nah, masih sama. Nah, fungsi dari zero padding ini tuh untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk memperluas perhitungannya, dan juga untuk menambah resolusinya biar kita tahu nih. Kan pada sebelumnya itu hanya nilai 4 saja. Misalnya ini X zero padding. Baik, sebentar ini ada sedikit kesalahan. Di
zero fading. Stemkan si spek. Baik, masih sama, ternyata udah diperbaiki langsung ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk zero padding. Zero padding ini intinya untuk memperhalus dari sinyal kita tadi, yang hanya menggunakan satu spek saja kan itu terlihat kasar ya. Pasti ada anak-anak nilai-nilai sebelum sampai ke 4 ini gitu. Meskipun frekuensinya masih tetap satu, yaitu 4. Kurang lebih sebetulnya untuk zero padding. Selanjutnya kita akan bahas ke materi representasi dalam domain frekuensi. Nah, dalam cobaan ini kita melihat bahwa semakin banyak angka zero yang dijumlahkan dari 4 ke 16, itu visualisasinya lebih rapat dan juga lebih mudah untuk menganalisinya, untuk lebih rapat dan juga lebih terlihat gitu untuk spektrumnya. Nah, baik, kurang lebih seperti itulah untuk zero padding. Selanjutnya kita akan bahas bagian yang ketiga. Oke. Baik, untuk yang bagian ketiga itu adalah representasi dalam domain frekuensi. Nah, bagian ketiga ini itu tentang menggabungkan hasil yang menggabungkan pembangkit DFT tadi atau DFT dan juga zero tapping gitu. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menggabungkan kedua kombinasi tadi untuk menghasilkan domain frekuensinya. Nah, di sini saya diberikan kodenya, saya akan langsung saja karena sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya melakukan ulang gitu. Inilah kode yang sudah saya salin dari sini. Selanjutnya saya akan lakukan Ctrl Enter. Nah, ini adalah hasil dari proses kita selama ini dari tahap pertama dan tahap kedua gitu. Nah, sebelumnya tujuan kita menggunakan DFT ini adalah untuk menghasilkan atau untuk mengubah dari perspektif kita, mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Domain waktu saya jelaskan lagi adalah untuk sinyal itu berubah dari menurut waktunya gitu, menggunakan domain waktu. Jadi bentuk sinyalnya itu tergantung terhadap waktunya gitu. Semakin banyak waktunya atau sampelnya, berarti ya bentuk kelompoknya makin banyak gitu. Nah, cuman kita tidak mungkin melihat misalnya ada domain waktu dengan bentuknya aneh-aneh gitu. Bentuk domain gelombang itu tidak, kalau seperti ini kan mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau udah lebih rumit sekali, kita cukup menggunakan domain frekuensi untuk datanya saja gitu. Itu kenapa ada DFT, untuk membedah dalam di fungsi sinyal ini itu frekuensinya berapa, biar kita bisa menggunakan data frekuensinya itu untuk ketujuan kita gitu. Nah, itulah kenapa itu ada DFT. DFT ini untuk mengukur atau mengecek dengan mengecek sebuah persamaan sinyal, ada berapa frekuensi yang ada di sana gitu, dan berapa nilainya. Nah, di sini adalah yang sudah saya salin tadi itu. Yang pertama adalah domain waktunya. Domain waktunya seperti ini, bentuk sinusoidal murni. Nah, setelah kita melakukan di persamaan yang sama tadi, hal yang sama dengan tugas dengan percobaan yang pertama DFT tadi. Yang DFT pertama itu kan menggunakan proses manual ya, menggunakan rumus, terus kita implementasikan dalam MATLAB. Nah, tapi di sini ada library MATLAB yang menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform di sini. Itu sama saja dengan FT, tapi FFT ini lebih banyak cenderung digunakan di MATLAB-nya atau untuk mempersingkat. Nah, setelah kita lakukan tadi, kita proses tadi, lalu DFT-nya, lalu kita gunakan zero padding untuk memperluas spektrumnya, untuk memperhalus dan mempermudah membacanya. Kita peroleh hasilnya seperti berikut, yaitu domain waktu ke domain frekuensinya. Domain frekuensinya berarti itu mempunyai domain frekuensi yang besar, sekitaran angka 60. Itulah yang disampaikan oleh dari sinyal ini. Jadi sinyal ini dari domain waktu yang berapa detik, ribuan detik itu, yang peroleh
hanya dari satu frekuensi besar. Satu frekuensi besar itu sekitar 60-an. Nah, fungsi zero padding tadi untuk memberikan kita bahwa sebenarnya ada frekuensi yang kecil di sini, domain frekuensinya. Tapi untuk domain frekuensi untuk mengetahui bahwa sebenarnya ini ada kombinasi sedikit dari frekuensi lain gitu. Nah, di sini karena yang mendominasi adalah sekitar 60-an, itulah frekuensinya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk di sini fungsi dasarnya diubah menjadi 1/64 kali sin dan bla bla bla. Nah, setelah kita kontrol enter kan, saya masukkan ke sini, memperoleh hasil berikut. Nah, dari sini kita melihat nih di domain waktunya itu kan fungsi sinyal sinus itu agak berantakan ya. Nah, tidak mungkin kita membaca sinyal seperti ini. Ini masih tergolong masih mudah dibaca, tapi udah sulit. Bagaimana kalau bentuknya udah mulai aneh-aneh gitu. Nah, makanya kita menggunakan DFT. Setelah kita dapat DFT-nya, kita peroleh bahwa domain frekuensinya itu ada di 1 gitu. Kekuatan frekuensinya itu di 1. Di sini juga ada frekuensi yang cukup mendominasi itu 0,5 gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk domain discrete Fourier transform. Fungsinya adalah untuk mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi untuk mempermudah kita menganalisa data dari sebuah sinyal. Baik, pada video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video membantu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.